Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan. Sore hari ini kita akan kembali belajar menerima materi tentang modul dari Ibu Diastuti. Mari kita buka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh saudara Bapak Fadel. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Haryono. Ya, sebelum kita mulai pada acara pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadel. Selanjutnya adalah paparan tentang modul yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Diastuti dari SMK Negeri 7 Semarang. Kepada Ibu Diastuti kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan belajar bersama, kita akan sharing mengenai modul ajar. Di sekolah Bapak dan Ibu untuk medianya menggunakan apa ya di sekolah masing-masing waktu dengan anak-anak itu mengajarkannya? Pakai apa, Pak Haryanto? Halo? Kalau tempat medianya ada modul, ada juga YouTube, Bu, ada juga LKS, gitu. Itu yang digunakan. Oh ya, terima kasih. Ada modul, ada LKS, gitu, ada YouTube. Kalau Bu Yeni, di sekolahnya pakai apa nih? Ya, kalau di sekolah saya pakai modul, kemudian nanti gambar-gambar, kemudian ada YouTube sedikit Bu, karena kasihan kalau sinyalnya buka YouTube terus. Oh iya. Kalau Pak Fadel, pakai apa di sekolahannya? Untuk modul pembelajaran di sekolahan kita ada aplikasi berbasis simulasi, kemudian ada e-book, juga ada beberapa video dari YouTube yang direkomendasikan oleh guru-guru. Oh ya, terima kasih. Berarti ada media di sekolahnya masing-masing. Nah, salah satu media yang kita pakai itu adalah modul ajar, yang itu hanya berupa tulisan begitu. Tetapi di dalam modul itu ada informasi yang bisa kita berikan kepada siswa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat share screen berikut ini. Apa sudah bisa terlihat share-nya? Halo? Sudah. Sudah ya? Nah, judulnya itu adalah modul ajar. Yang akan kita pelajari, jalan ya, share screen-nya ya? Jalan. Yang kita pelajari itu di kesempatan kali ini adalah agendanya, ada konsep tentang modul ajar, ada komponen modul ajar, ada prinsip penyusunan modul ajar, dan ada prosedur penyusunan model ajar. Konsep modul ajar. Apa sebenarnya modul itu? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil belajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Konsep komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu ada sebenarnya ada tiga komponen umum. Yang pertama informasi umum. Yang kedua komponen inti, ini adalah lampiran. Di dalam informasi umum itu mencakup identitas sekolah, dan identitas sekolah itu berarti nama penyusunnya,
identitas sekolah itu ya nama sekolahannya, kemudian itu jenjangnya, begitu. Lalu ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini ya materi yang akan dicapai, pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Lalu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah karakter yang kita harapkan di dalam modul tersebut berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Lalu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan dalam penggunaan modul tersebut. Artinya sarana prasarannya itu ya nanti butuh alat apa, tempatnya di mana, begitu. Kemudian dalam informasi umum juga ada target peserta didik. Ada target peserta didik. Ini ada 3 target. Yang pertama adalah target peserta didik reguler yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Dia itu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi tersebut. Lalu target yang berikutnya adalah target peserta didik dengan kesulitan belajar. Artinya itu siswa yang di bawah rata-rata. Dia memiliki gaya belajar yang terbatas. Terbatas hanya pada gaya tertentu, misalnya audio aja gitu. Kemudian audio visualnya enggak ada, hanya audio. Kemudian dia kesulitan dengan bahasa dalam memahami materi. Dia juga kurang percaya diri. Target yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi. Ini yang di atas rata-rata. Dia bisa mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, HOTS. Nah, nanti yang perlu pengayaan tertentu. Kemudian dalam informasi umum itu ada model pembelajaran yang digunakan. Mau menggunakan apa? PJJ daring, PJJ luring, atau blended learning, begitu. Komponen yang berikutnya yang ada di modul ajar itu adalah komponen inti. Komponen inti itu mencakup tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Jadi artinya nanti tujuannya itu untuk apa gitu. Bisa berupa fakta atau informasi, juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Lalu kemudian setelah tujuan pembelajaran adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini memberikan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik terima setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Lalu pertanyaan pemantik, ini pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk menggali, ini sebelum dimulai pembelajaran, untuk menggali sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Berikutnya persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini menyangkut apa yang harus ada sebelum dimulainya. Mungkin kesiapan siswanya, ada siswanya misalnya kita mengadakan PJJ jarak jauh ya dia punya sarana prasarannya ataukah tidak. Kemudian kegiatannya meliputi apa saja, langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam pembelajaran itu apa saja. Terus asesmen ini penilaiannya mau asesmen kognitif, mungkin di situ mau ada pretest, mau ada formatif, atau mau ada sumatif. Kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan untuk mereka yang di atas rata-rata, kalau remedial diberikan kepada mereka yang di bawah rata-rata. Terus refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik dulu. Kemudian yang berikutnya adalah komponen modul ajar yang ketiga adalah lampiran. Lampiran itu berisi LKS, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium atau kata-kata yang sulit, kemudian daftar pustaka. Nih. Setelah itu prinsip pengembangan, komponen modul ajar, lalu prinsip pengembangan modul ajar. Prinsipnya adalah karakteristik
komponen dan minat peserta didik di setiap fase, perbedaan tingkat pemahaman, jadi harus memperhatikan itu, variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase, melihat dari sudut pandang belajar, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal yang tersebut. Terus tingkat kematangan peserta didik. Setelah prinsip, itu adalah kriteria yang harus ada di setiap modul. Yang pertama adalah esensialnya. Esensial itu nilai-nilai yang penting, yang utama apa yang ada di modul tersebut. Yang mana ini mestinya setiap jurusan itu akan berbeda-beda. Setiap program kalian akan berbeda-beda. Terus menarik, bermakna, dan menantang. Jadi modul itu memang harus menarik sehingga siswa itu ada kecenderungan untuk ingin mempelajarinya. Terus kemudian berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun tidak terlalu mudah untuk tahap di usianya. Tidak terlalu kompleks tapi juga tidak terlalu mudah. Relevan dan kontekstual. Ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Terus prosedurnya itu ini pertama adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Jadi menganalisis dulu kondisinya seperti apa. Berarti ini sebelumnya ada asesmen non-kognitif dulu. Kondisi peserta didiknya bagaimana, apakah dia itu memiliki sarana prasarana, kemudian apakah mereka itu mempunyai kebutuhan khusus atau tidak, gitu. Ini baik gurunya, peserta didiknya, serta satuan pendidikan di mana dia berada. Berikutnya adalah mengidentifikasikan dan tuntutan dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nanti tentukan dulu alurnya. Kemudian guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang ada. Yang keempat, baru kita menyusun modul ajar berdasarkan dengan komponen yang tersedia. Setelah menyusun modul ajar, baru kita melaksanakan pembelajaran, dan terakhir adalah melakukan evaluasi. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini, kesempatan hari ini, kita sharing. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang bagian yang mungkin belum jelas gitu. Monggo, silahkan. Silahkan, monggo. Ada pertanyaan-pertanyaan? Nggih. Jadi modul itu tadi, nggih, gimana Pak? Izin bertanya, Bu. Nggih, silakan Pak. Tadi kan Bu Widi menerangkan modul ya. Nggih. Dan yang modul itu kan kelihatannya versinya itu banyak sekali. Iya. Guru itu punya versinya masing-masing, mungkin tiap sekolah juga versinya berbeda-beda antara formatnya. Sebenarnya pertanyaan saya, ada atau tidak sih yang namanya format modul itu seperti apa? Apakah harus sama atau formatnya bebas yang penting memenuhi unsur modul, atau itu harus modul itu harus terlihat lebih menarik, seperti itu pertanyaannya Bu Yeni. Terima kasih Bu Widi. Terima kasih Pak, ini pertanyaan yang mungkin tadi terlupa oleh saya untuk menyampaikannya. Ya betul Pak, bahwa modul itu tidak ada format baku untuk itu. Yang penting apa yang ada di modul itu, jadi komponen-komponen modul itu ada di situ. Dan komponen modul itu sebenarnya bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau dikurangi itu tidak boleh terlalu banyak Pak. Misalnya yang konsep yang awal itu, komponen yang awal itu 6, itu minimal harus ada 4. Minimal harus ada 4. Jadi kita tidak bisa mengurangi terlalu banyak, tapi kita bisa menambahkannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan. Boleh nambahi apa nanti tentang apa gitu. Misalnya di bawah itu
lembar kerja peserta didik, mungkin di situ mau ditambahi dengan selain lembar kerja ya mungkin mau ditambahi dengan soal-soal apa itu formatifnya boleh, karena lembar kerja kan mungkin hanya LKS-nya saja. Boleh, monggo silahkan. Kemudian nanti di situ mau dimasukkan link-link juga boleh. Jadi di situ ada apa itu kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran itu nanti kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin pertemuan pertama mau ngapain, pertemuan kedua ngapain gitu. Pertemuan pertama mungkin hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari guru. Nanti pertemuan yang kedua itu bisa melihat demonstrasi yang ditunjukkan oleh video. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Ada mungkin pertanyaan lagi? Ya. Jadi modul ini tidak harga mati seperti ini, tidak. Tapi nanti bisa nambahi yang lain gitu. Yang penting komponen-komponen yang ada itu harus komponen yang harus ada itu sudah ada terlebih dulu. Seperti identitas sekolah gitu, itu tidak boleh ditinggalkan. Itu mau dipakai siapa, di mana, yang membuat siapa gitu, itu harus ada. Terus kemudian sarpras kita harus bisa menunjukkan apakah modul yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang kita miliki. Misalnya saja kita mau mengadakan demo tentang destilasi begitu. Tapi kita nggak punya alatnya. Ya tentu saja kita tidak bisa melakukan destilasi di sekolahan kita. Mungkin kita hanya bisa melakukannya melihat peristiwa destilasi melalui YouTube atau melalui video karena kita tidak punya alatnya. Jadi nanti apa yang kita tuangkan dalam modul itu harus disesuaikan dengan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, karena ini sharing mungkin. Pak Haryanto mau nambahi. Bu Yeni mau nambahi. Mas Fadil mau nambahi. Maaf, Pak Fadil mau nambahi. Monggo silahkan. Ada yang mau ditambahkan. Gitu. Ini sharing ya. Saya belum menguasai semuanya. Jadi nanti kita bisa bertukar pendapat begitu. Ya. Berarti kalau di era sekarang itu modulnya sudah dalam bentuk modul ya. Modul maksudnya. Bagaimana Pak? Di era yang PJJ online itu berarti modulnya sudah dalam bentuk modul ya. Iya bisa. Iya. Iya, karena kita banyak yang melakukan PJJ, gitu, jarak PJJ pelajaran jarak jauh dengan siswa, kan tidak mungkin siswa itu diminta datang ke sekolahan untuk mengambil modul. Itu makanya nanti modul itu bisa kita buat dalam bentuk e-modul, sehingga siswa nanti bisa mengakses semuanya dari situ. Apa toh yang mau kita pelajari, siswa harus tahu dulu arahannya itu kemana. Terus apa yang harus saya siapkan, nanti saya harus bagaimana, tujuannya sebenarnya saya mempelajari ini apa gitu, itu harus kita beritahukan kepada siswa. Sehingga siswa nanti punya gambaran tentang apa dan bagaimana yang dipelajari. Udah? Ada lagi? Tidak ada? Nah, untuk penjelasannya sudah sangat gamblang, cuman mungkin kalau saya pribadi mungkin nanti saat pelaksanaannya sambil belajar. Karena untuk e-modul sendiri juga perlu waktu dan sinyal yang banyak untuk anak-anak. Mungkin kalau kita mengasih e-modulnya setiap capaian saja ya Bu ya, mungkin sebaiknya ya. Iya, nanti yang diberikan kepada siswa kan mungkin nanti bisa bertahap ya Bu ya, enggak semuanya gitu. Oke. Karena kadang-kadang anak itu juga ada kesulitannya dalam mendownload atau apa gitu. Setiap tahap capaian itu bisa kita berikan kepada siswa. Oke. Terutama nanti mungkin LKS-nya itu harus sampai kepada siswa itu. Yang penting mungkin malah justru LKS itu karena nanti untuk refleksi kita pembelajaran bagaimana sampai sejauh mana anak itu tahu ya Bu ya. Iya. Sampai sejauh mana anak itu tahu, sampai sejauh mana anak itu nanti artinya kemampuan anak sampai di mana kita bisa tahu dari situ. Ya.
Ada tambahan lagi? Ya. Tidak ada? Ya, sekarang saya yang mau tanya ini. Ada sedikit pertanyaan dari saya itu. Ada berapa komponen modul ajar tadi? Mungkin ada yang masih ingat tadi. Ada berapa komponen modul ajar tadi? Ya, saya ulang ya Pak. Komponen modul ajar itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu di informasi umum, yang kedua itu di komponen inti, dan tiga itu di lampiran. Sebenarnya hanya ada tiga saja. Gitu. Ya, terima kasih. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Tidak ada lagi? Baik. Cukup, Bu. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Haryanto buat nutup. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Ya, berikan aplausnya kepada Bu. Terima kasih penjelasannya tentang modul Ibu Widi. Cukup jelas dan bisa dipahami. Sehingga kami bisa belajar atau menyusun modul yang lebih bagus sesuai dengan prinsip atau komponen-komponennya terpenuhi. Untuk acara ini berarti selesai, mungkin akan ditutup terlebih dahulu dengan doa oleh Bapak Fadil. Kami persilakan. Monggo Pak Fadil doanya. Baik, terima kasih Pak Haryono. Sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih.